Bentrokan dua kelompok massa yang membawa senjata tajam pecah di Desa Lambu Sango, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terjadi diduga dipicu perebutan lahan tambang. Kedua kubu masing-masing mengklaim lahan tambang milik mereka, yang sementara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Akibat kejadian, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Beruntung tak ada korban jiwa. Situasi baru mereda setelah polisi meminta kedua kelompok mundur, jalan poros kembali dibuka dan kondisi berangsur kondusif. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sedang istirahat. Kondisi semakin memanas usai truk tronton yang melanggar jam operasional dihentikan pemuda tersebut. Petugas Dinas Perhubungan dan sekelompok hampir adu jotos lantaran petugas diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang yang melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan. Usai kejadian, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang melakukan putar balik truk tronton yang melintas di luar peraturan jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang permukiman warga Kampung Sukamanah, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Angin puting beliung ini terjadi dengan durasi mencapai 10 menit. Meski belum ada bantuan dari pemerintah setempat, warga sekitar dengan mandiri memperbaiki rumahnya karena khawatir kawasan Soreang akan kembali diguyur hujan. Akibat peristiwa tersebut, puluhan rumah hancur. Warga sempat berharap ada bantuan dari pemerintah daerah guna meringankan beban warga. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anita Dewi, inilah Lintas Ais Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan informasi seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar kontrakan di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dengan kondisi bersimbah darah. Korban bukan penghuni kos, melainkan tamu. Pria berusia 19 tahun ditemukan tewas di dalam kamar kos di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Korban bukan penghuni kos, namun tamu dari sepasang suami istri. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dalam rekaman CCTV sebelumnya, seorang pria mengenakan kaos biru dan topi datang bersama seseorang yang diduga rekannya menuju kamar kontrakan korban pada pukul 2 siang. 4 menit berselang, pria yang diduga sebagai pelaku ini keluar dari dalam kamar. Pada saat keluar, pria ini menyelipkan senjata tajam ke dalam celananya saat meninggalkan lokasi. Kamar kontrakan korban ditemukan bercak darah, sementara pengontrak rumah pasangan suami istri sedang pergi. Kalau yang ngontrak di saya udah pergi, udah kabur. Itu. Berarti yang meninggal ini bukan pengontrak ya? Bukan, saya juga nggak kenal, nggak ngerti pokoknya. Laki apa perempuan Pak? Yang meninggal ya laki. Itu kan cerit-cerit itu. Jadi minta tolong gitu. Si korbannya? Iya, bukan, itu temennya itu, ceweknya itu kan ada ceweknya katanya di situ. Gitu.
Kalau saya memang nggak lihat, cuma pada ngomong itu katanya ada ceweknya gitu. Ini pacaran atau Bang? Pacaran, jadi ada teman cowoknya atau Bang yang banyak di mana saya nggak tahu. Itu dia ribut Bang, siang atau sekitar pukul 3 sore itu Bang. Pukul 15.30 ribut ya kan. Kejadian itu pas jam 4 sudah banyak perceceran darah di sini Bang. Kasus pembunuhan ini kini ditangani petugas kepolisian untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya menangis histeris hingga jatuh pingsan saat mendapati sang ayah tewas mengenaskan di aliran kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat siang tadi. Jasad korban yang merupakan mantan ketua RT ini ditemukan mengambang dengan tangan menggenggam selembar uang Rp5.000. Wanita Parubaya ini histeris saat mengetahui ayahnya ditemukan tewas di aliran kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Emosi yang tak terbendung membuat tangisannya kian menjadi-jadi hingga akhirnya jatuh pingsan. Ia tak kuasa mengetahui ayahnya ditemukan tak bernyawa oleh petugas penanganan sampah saat mengevakuasi sampah di permukaan kali. Jasad korban kemudian diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kayak semacam bantal bunyi itu, saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat Pak. Cowok atau cewek Bang? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah Pak, 60 ke atas, 60 laki-laki ya. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk otopsi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anggota Badan Intelijen Negara Gadungan di Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi Polres Cianjur karena melakukan pencurian. Polisi ini membohongi wanita yang diajak tidur di hotel dan dicuri barang berharganya. Anggota Badan Intelijen Negara BIN Gadungan usai ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur atas tindak pidana pencurian di wilayah Cianjur. Dari hasil pemeriksaan polisi, modus pelaku mengelabuhi korban dengan mengaku sebagai anggota BIN. Dalam mencari korban, pelaku berkenalan melalui aplikasi pencarian jodoh. Korban yang sudah termakan bujuk rayu korban, pelaku kemudian mengajak bertemu dan menginap di salah satu hotel. Dari kedua pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan membangunkan korban yang tengah tertidur agar segera mandi dengan modus bahwa anaknya akan datang ke kamar hotel. Namun saat korban keluar dari kamar mandi, pelaku sudah tidak ada, bahkan barang berharga milik korban sudah hilang di bawah pelaku. Petugas mendapati pelaku sedang berada di rumah mertuanya di Cianjur. Setelah itu langsung dilakukan pengamanan di Polres Cianjur. Untuk modus operandi, tersangka MA mengaku sebagai Badan Intelijen Negara. Polisi menyita cincin, gelang, handphone, atribut BIN, kaos, dan pistol korek api. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Majalengka, Jawa Barat terjaring razia prostitusi polisi Pamung Praja di salah satu tempat kosan. Ayo buka dulu teh. Tugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja dan anggota Subdenpom Kadipaten menggelar razia prostitusi di sejumlah indekos di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Petugas terpaksa mengintip jendela kosan saat diketok tidak buka dari dalam. Dari hasil razia, petugas mendapati oknum PNS dari salah satu organisasi perangkat daerah. 12 pasangan yang terjaring selanjutnya dibawa untuk didata dan dibina. Disinyalir ada oknum PNS, juga ada beberapa pasangan yang belum nikah dan tidak bisa menunjukkan KTP. Kami temukan itu, Pak. Itu dari berapa tempat, Kang? Tadi kami melakukan ada di 3 tempat. Selanjutnya, petugas masih mendalami terkait oknum PNS yang terjaring razia.
Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, Anyus melaporkan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang bandar narkoba ditangkap polisi karena menyimpan sabu 900 gram lebih di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata menyimpan sabu dan ganja. Ambil di mana kamu kemarin? Di Jakarta Barat. Udah buka keluar. Nih, masih utuh apa gimana? Anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di kontrakan di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Polisi mengamankan 1 orang tersangka yang merupakan bandar narkoba. Setelah melakukan interogasi, polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 900 gram lebih dan ganja seberat 3 gram. Telah berhasil mengamankan 1 orang tersangka berinisial RS di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menyita narkotika jenis sabu seberat 901,70 gram dan narkotika jenis ganja seberat 3,31 gram. Saat ini tersangka RS diamankan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.